Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tibalah kita pada hari ini, hari yang mulia, yaitu tanggal 10 Muharram 1443. Apa kemuliaan tanggal 10 Muharram itu? 10 Muharram adalah hari kemenangan. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka akan dihapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Jadi kita laksanakan puasa biasa, seperti puasa biasa. Dan dianjurkan kalau bisa puasa tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram ditambah dengan 11 Muharram. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man sama yaumal asyura faka'anna masama sanata. Siapa yang berpuasa pada hari tanggal 10 Muharram, maka seperti dia puasa 1 tahun. Kedua yang sangat dimuliakan di bulan di tanggal 10 Muharram ini adalah memperbanyak istighfar. Kenapa kita dianjurkan memperbanyak istighfar dan taubat? Karena pada tanggal 10 Muharram adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Nabi Adam diterima taubatnya, pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kenapa dikatakan diampuni dosanya? Karena Nabi Adam pada waktu berada di surga dilarang mendekati buah huldi bersama istrinya Hawa. Tetapi dia mendekati, bahkan makan buah huldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ Nabi Adam bersama dengan Hawa berdosa, dan dosanya itu dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Muharram. Demikian juga Nabi Nuh. Nabi Nuh pada zamannya dunia tenggelam. Satu-satunya yang tidak tenggelam adalah perahunya bersama dengan beberapa pengikutnya, bersama dengan beberapa pasang binatang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Dan kapalnya Nabi Nuh terdampar pada tanggal 10 Muharram. Dan disitulah juga asal mula ada istilah bubur Muharram. Nanti saya jelaskan di akhir penyampaian kita hari ini. Yang ketiga, bahwa 10 Muharram adalah hari kemenangan. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh orang-orang kafir pada waktu itu yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dibakar, dibikinkan api unggun, kemudian Nabi Ibrahim diikat, dikasih duduk di atas kursi, kemudian dimasukkan di tengah-tengah kobaran api unggun. Ya, tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang membakar Nabi Ibrahim itu satu-satunya api di dunia yang tidak panas. Bahkan Nabi Ibrahim dia sejuk di dalam kobaran api unggun yang dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim pada saat itu. Contoh lain, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu
masuk di perut ikan besar. Iya. Beberapa malam itu, beberapa hari ada di dalam perut ikan besar. Dan Nabi Yunus juga terlepas keluar dari perut ikan juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, itulah salah satu doa yang bagus kita ucapkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Doa ketika kita mendapatkan kesulitan. Termasuk juga Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah orang yang tadinya kaya raya, banyak anaknya, bahagia dengan istrinya, tetapi diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cobaannya yaitu terbakar rumahnya. Jadi hartanya banyak terbakar. Kedua lagi, anaknya beberapa orang meninggal. Kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang sangat dahsyat. Begitu dahsyatnya penyakitnya yang diderita oleh Nabi Ayub pada waktu itu daging-dagingnya dimakan oleh ulat-ulat sampai hatinya kelihatan masuk karena dimakan ulat-ulat pada waktu itu. Jadi daging yang menutupi hatinya itu termakan ulat-ulat sehingga kelihatan hatinya Nabi Ayub masuk. Masyarakat yang menyaksikan pada waktu itu sangat jijik. Ya, sangat jijik sehingga Nabi Ayub diusir dari kampung, disuruh menjauhkan diri dari keramaian. Nah, Nabi Ayub sabar, dia keluar dari kota masuk ke perkebunan persawahan. Di sanalah dia menyendiri. Nah, Nabi Ayub tidak mengeluh, tidak juga kesal, tapi dia menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar, tidak pernah lalai dari melaksanakan ibadah kepadanya. Contoh lain, Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh kaumnya, kaum kafir waktu itu, ingin membunuh Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa sampai di pinggir laut, tidak berdaya, tidak tahu mau lari kemana. Akhirnya turun wahyu, Musa, itu tongkat yang ada di tanganmu, pukulkan ke laut. Pada waktu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka langsung lautan waktu itu terbelah dua. Masuklah Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikutnya. Setelah Nabi Musa sampai di seberang lautan, ikut tongin juga ini yang mengejar. Kaum Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Kemudian rombongan Nabi Musa sampai di tepi laut, tertutuplah itu laut. Maka ini orang yang mengejar Nabi Musa, dia tenggelam. Termasuk itu Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Itu begitu kuasanya Tuhan. Itu Nabi Musa, itu yang mengejar Nabi Musa, Fir'aun itu bukan tenggelam jasadnya, bahkan terapun. Kenapa terapun? Karena Tuhan akan memberikan contoh bahwa inilah jasadnya orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan pada waktu itu. Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman halfaka ayat. Iya, pada hari ini saya terapungkan jasadnya Fir'aun untuk menjadi contoh bagi umat-umat yang datang sebelumnya, bahwa inilah contoh umat yang terlalu sombong, yang membangga-banggakan dirinya, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemudian selanjutnya, hadirin yang saya muliakan, yang dianjurkan juga di 10 Muharram yaitu memperbanyak sedekah. Iya, memperbanyak sedekah. Di dalam hadis Nabi dikatakan, wa man tasaddaqa bihi faka'annama sadaqatas sanata. Siapa yang bersedekah di 10 Muharram, maka dia seperti bersedekah 1 tahun. Ya,
Selanjutnya, apa yang sangat dianjurkan di 10 Muharram itu, yaitu menambah belanja. Ya, menambah belanja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian hadirin yang saya muliakan, ada istilah bubur Asyura. Ada istilah bubur Asyura. Dari mana asal ceritanya itu bubur Asyura? Yaitu memperingati peristiwanya Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Pada waktu kapalnya Nabi Nuh terdampar, para penumpang yang ada di perahunya Nabi Nuh, yang ada di kapalnya waktu itu, pada kelaparan. Akhirnya Nabi Nuh perintahkan kepada penumpang kapal supaya turun dan masing-masing mencari bahan makanan. Apapun bahan makanan yang baik, yang halal, yang ditemukan, dikumpul. Kemudian kita jadikan, setelah terkumpul itu bahan makanan yang dikumpul oleh para penumpang perahu, maka disitulah dibikin bubur. Maka menjadilah istilah bubur Asyura, yaitu bubur yang dibuat pada tanggal 10 Muharram. Masyarakat kita juga ikut merayakan, melaksanakan, membuat bubur 10 Muharram yang biasa disebut dengan bubur Asyura. Jadi membuat bubur Asyura itu bukan bid'ah, bukan musyrik, tetapi itu adalah satu kebaikan, menambah gizi untuk memperkuat imun kita, apalagi di saat COVID-19 ini. Jadi asal mula daripada bubur Asyura itu adalah memperingati peristiwa Nabi Nuh ketika terdampar kapalnya, terdampar perahunya, mereka pada kehabisan makanan, pada lapar, kemudian disuruh mengumpul makanan yang ada di darat dan dijadikan bubur pada waktu itu. Demikian sejarah singkat daripada kemuliaan 10 Muharram, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada tanggal 10 Muharram ini Allah memberkati dan merahmati kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah.